Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk kita memulai berdoa terlebih dahulu. Ibu di sini meminta untuk ketua kelasnya silakan memimpin doa. Semua siap? Doa mulai. Wabil Islam wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Abdul Hafid. Hadir. Ais. Hadir. Almira Tunggal Dewi. Hadir. Andika Alfian. Hadir. Ajis Anggara. Hadir. Dinda Klaura. Hadir. Farel. Hadir. Jenny Olivia. Hadir. Joko. Hadir. Kurnia Ningsih. Hadir. Lilista. Hadir. M. Faizun. Hadir. M. Kiki Denian. Hadir. M. Yuda. Hadir. Niken. Hadir. Raihan. Hadir. Randy Irawan. Hadir. Ridatul Kibliyah. Hadir. Salsabila. Sakit. Sakit, baik. Sebelum kita memulai pelajaran ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya, Nak? Ya, Bu. Baik, untuk Dinda, Ibu persilahkan memandu teman-temannya maju ke depan, Nak. Silakan. Teman-teman harus berdiri. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Ibu ucapkan terima kasih untuk Dinda. Baik, sebelumnya kalian tahu nggak ini apa? Apa? Air minum. Rasanya apa? Hambar. Kalau untuk satu botol air minum ini berapa harganya? 5.000. Kalau misalkan ini kan belum ada rasanya nih, hambar. Kalian bilang hambar jika ibu tambahkan susu, ibu tambahkan buah, kemudian ibu tambahkan es. Jadinya apa? Sop? Buah. Kalau dijual harganya berapa? 15.000. Nah, begitulah. Jadi kalian nih ya, kalian sama halnya seperti air yang ada di dalam botol ini ya. Jika kalian diisi dengan perilaku yang baik, kalian diisi dengan diberi materi dengan baik, maka kalian akan menjadi lebih bermanfaat, lebih berkembang. Baik, di sini Ibu akan membacakan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep sistem komputer. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen penyusun komputer. Yang kedua, menjelaskan fungsi dari masing-masing komponen penyusun komputer dan memahami tentang cara kerja perangkat komputer. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menganalisis permasalahan pada sistem komputer. Ya, sebelumnya kalian masih ingat belum? Masih ingat nggak nih? Materi sebelumnya yang pernah kita sampaikan pada minggu lalu. Ingat nggak? Apa? Coba, ada yang tahu nggak? Cara mengintegrasikan aplikasi perkantoran dengan membuat surat berantai. Surat berantai. Baik. Berarti kita kemarin kita mempelajari tentang aplikasi perkantoran ya. Oke, kemudian apa aja sih aplikasi perkantoran yang dapat kita pelajari? Apa? Coba, Ajis tahu nggak? Apa? My Excel, aplikasi pengelola angka. Di Excel ini kita membuat sebuah database untuk penerimaan surat. Iya. Ada lagi yang tahu? Ada lagi? Coba Kurnia. Microsoft PowerPoint. Apa tuh PowerPoint? Aplikasi presentasi untuk membuat presentasi yang menarik secara visual. Iya, ada lagi? Ada lagi? Ibu. Ya. Microsoft Word adalah aplikasi pengolahan kata. Contohnya, kita bisa membuat surat, laporan, dan lainnya. Oke, baik. Jadi pelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang aplikasi perkantoran, di mana dia ada beberapa aplikasi ya. Ada aplikasi Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Nah, Ibu ingin tanya nih, sebelum kita memasuki materi kita yang lebih jauh tentang sistem komputer. Jadi di sini Ibu ingin menanyakan apa yang kalian ketahui tentang komputer? Apa tuh komputer? Ya. Komputer itu alat yang bisa membantu manusia buat mengelola data kayak mengetik tugas, menemukan file atau cari informasi di internet. Komputer bisa bekerja karena ada perangkat lunak dan orang yang mengekspresikannya. Baik, cukup bagus jawabannya. Ada lagi? Rida dulu deh ya. Ya, apa Rida? Komputer adalah alat pintar yang bisa membantu kita mengerjakan banyak
Misalnya, cara mengetik, menghitung, main game, atau belajar. Komputer juga bisa mengerti perintah dari manusia lewat program Ya. atau aplikasi yang ada di dalamnya. Baik. Jadi komputer itu adalah aplikasi atau apa Rida? Atau alat pintar. Atau alat yang dapat mengoperasikan sebuah aplikasi. Apa manfaat sistem komputer dalam kehidupan kita sehari-hari? Siapa yang bisa jawab? Gantian. Gantian, ayo. Ya, coba Andika, apa manfaatnya? Membantu manusia dalam mengelola data, menyimpan informasi, serta menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat, mudah, dan akurat. Sistem komputer juga digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, perkantoran, kesehatan, dan industri untuk meningkatkan efisiensi kerja. Iya. Ada lagi? Ada lagi nggak yang bisa jawab nih? Apa manfaat sistem komputer dalam kehidupan sehari-hari? Cukup? Nah, apa itu komputer? Sudah dijelaskan ya tadi oleh teman-temannya. Di sini Ibu tambahkan sedikit. Kata komputer itu berasal dari kata Latin compures yang berarti menghitung, menjumlahkan, berpikir atau berpikir bersama. Kemudian, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi. Baik itu berupa apa? Berupa gambaran, teks, suara, maupun video. Nah, kemampuan komputer nih, dia ada 5 tuh. Yang pertama ada apa? Ada 1, memproses data. Yang kedua ada melakukan perhitungan. Yang ketiga mengeksekusi program. Yang keempat mengolah input sesuai kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir menghasilkan keluaran berupa informasi dalam berbagai tampilan. Nah, ini dia pentingnya kalian belajar sistem komputer. Kenapa sih penting gitu? Apa fungsinya? Apa pentingnya gitu kan? Nah, pentingnya kita hidup di era di mana teknologi komputer itu sangat mempengaruhi hampir setiap aspek di kehidupan kita. Ya. Memahami sistem komputer itu dapat memberikan pemahaman dasar tentang bagaimana teknologi ini bekerja dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Hal ini membantu kita menjadi pengguna yang lebih efektif dan terampil dalam menggunakan berbagai perangkat dan aplikasi. Nah, kita kan sudah memasuki tentang sistem komputer nih. Apa itu sistem komputer? Nah, sistem komputer itu adalah alat yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan menampilkan informasi. Nah, sistem ini terdiri dari beberapa komponen yang bekerja untuk menjalankan berbagai tugas mengolah data mulai dari input, prosesnya hingga output. Output itu adalah pengeluaran. Nah, ini sistem komputer nih. Sistem komputer itu ada 3 komponen. Yang pertama ada hardware, yang kedua ada software, yang ketiga ada brainware. Di mana hardware itu adalah perangkat keras, software itu perangkat lunak, dan brainware adalah pengguna. Jadi pengguna komputer itu disebut dengan brainware. Sistem komputer, komponen sistem komputer, hardware. Apa sih hardware itu? Nah, hardware itu adalah komponen fisik yang ada pada komputer. Fisik itu contohnya seperti dapat disentuh, dapat dipegang,
itu adalah hardware. Kalau misalkan dia software, itu adalah perangkat perantara pengguna dengan perangkat keras. Brainware adalah pengguna komputer. Ini konsep-konsepnya. Konsepnya ada input, processing, output. Fungsi sistem komputer, fungsinya adalah mengolah data. Sistem komputer membantu dalam memproses data dan informasi dengan cepat. Kemudian ada komunikasi. Komunikasi memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi melalui internet, email, atau media sosial. Kemudian ada penyimpanan data. Sistem komputer menyimpan data dan informasi yang dapat diakses kapan saja. Nah, cara kerja sistem komputer. Yang pertama ada input. Nah, input ini apa tuh input? Yaitu data yang dimasukkan ke komputer melalui perangkat input seperti keyboard dan mouse. Kemudian ada prosesnya. Prosesnya seperti CPU memproses data yang dimasukkan. Kemudian outputnya. Outputnya itu seperti printer. Oke. Di sini Ibu ingin membagikan lembar kerja ya. Lembar kerja silahkan kalian isi dan kalian kerjakan. Kerjain. Astaga Tuhan. Silahkan dikerjakan. Sudah? Kalau sudah boleh dikumpulkan. Bangun. Baik, terima kasih. Kemudian Ibu ingin membentuk kelompok, ya. Kalian sudah mengerjakan
apa yang Ibu bagikan. Sekarang Ibu ingin membagikan kelompok. Silahkan satu baris. Jadi dari depan ke belakang saja kelompoknya ya. Mengerti? Ya, silahkan. Dibentuk kelompoknya mulai dari sekarang. Ayo. Putar ke belakang. Sudah? Baik. Di sini Ibu akan membagikan ini. Apa ini? Kertas. Lembar? Selembar kertas. Mohon diisi sesuai dengan instruksi yang ada di kertas ini. Jadi Ibu bagikan kelompoknya dari sebelah sini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Berarti ada yang 3, ada yang 4 ya? Nah, di sini Ibu akan bagikan. Baik, sebelum dikerjakan, coba perhatikan ke depan. Sebelum dikerjakan, perhatikan ke depan. Ibu mau kita berdiri sejenak. Sebelum kita melakukan kerja kelompok nih ya, Ibu ada sedikit ice breaking. Apa? Ice breaking atau sedikit permainan, betul. Di sini Ibu ingin ice breakingnya yang lagi viral nih di TikTok. Tahu nggak apa? Ya. Ice breakingnya itu 4S. 4S. Bukan senyum sapa salam. 4S itu adalah sakit, sekat, sikut, sikat. Tahu? Pernah dengar nggak? Nah, jadi 4S itu sakit, sikut, sikat. Ya, sakit, sekat, sikut, sikat. Kalau Ibu bilangnya sakit, kalian megang apa? Ibu nggak mau perut deh, pegangnya ke kepala. Kalau sakit kita pegangnya ke kepala. Kalau sekat tangannya kayak gini. Sekat tangannya kayak gini. Kalau sikut, pegang sikut. Kalau sikat, sikat apa aja yang ada pada pandangan. Betul. Mengerti? Kita coba ya lah ya. Kita coba sekali. Pemanasan sebelum kita mulai. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sekat. Sekat. Tuh nggak konsen Ai. Coba sekali lagi. Ini sekarang udah beneran ya. Udah beneran. Sakit, sekat, sikut, sikat. Sakit. Sekat. Sikut. Sekat. Sekat. Sikut. Sakit. Sikut. Sekat.
Sikat. Siapa yang dapat? Yang dapat siapa? Yang dapat? Dapat semua nggak? Ada yang nggak dapat nih, yang nggak dapat. Coba kita ulang sekali lagi. Sakit, sikut, sekat, sikat. Tapi ini intonasinya agak ibu percepat ya. Sakit, sikut, sekat, sikat. Sakit, sekut, sikat. Oh, Kak Konsen. Sakit, sekat, sikut, sikat. Yo, sakit, sekat, sikut, sakit, sikut, sekat. Ya. Sekat, sekat kayak gini, sekat. Sakit, sekut. Oh, sikut. Berarti ada yang nggak konsen kan? Ada yang ngomong sekut, dia langsung kayak gini, sekut. Padahal itu plesetan. Ulang lagi lah ya. Ngantuk nggak? Udah nggak ngantuk kan sekarang? Coba. Sakit. Ya, coba. 1, 2, 3. Sakit. Sikut. Sekat. Sakit. Sekat. Sikut. Sikat. Ya, oke. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, boleh dikerjakan. Jika ada yang membawa handphone atau media lainnya untuk menambah referensi, boleh dipakai. Boleh dipakai ya. Handphone atau kalian ada buku, boleh dipakai. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Hmm? 10.
Ada kesulitan nggak? Gampang. Ada kesulitan? Tidak. Ya, dikerjakan pelan-pelan. Pastikan jawabannya benar. Sudah? Ya, pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Yang penting kalian paham apa yang kalian kerjakan dan apa yang telah Ibu sampaikan tadi.
Gimana? Iya. Per kelompok. Kelompok 1. Coba kelompok 1, ada yang ingin ditanyakan nggak? Bisa? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4 ada kesulitan nggak? Bisa lah ya? Ya. Oh, maaf, jatuh. Sudah? Yang sudah kita tunggu temannya dulu, yang belum ya. Udah ada sensasi. Sensasi. Sensasi.
Ada yang susah nggak? Enggak, Bu. Ada. Sudah. Udah. Ya, ditunggu ya temennya yang belum. Iya. Sudah semua? Oke, baik. Di sini Ibu mau yang pertama mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas, perwakilan untuk kelompok 1. Dipersilahkan, Nak, ayo. Diskusi dan presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Ibu mau kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Cahaya dan teman saya Dinda Clara Fiska. Aziz Anggara. Saya Andika Argan Pratama. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan langkah-langkah cara menghidupkan dan menjalankan PC atau komputer. Ya, PC-nya mana komputernya? Ya, silahkan. Biar teman-temannya lihat, dihadapkan ke teman-temannya. Nih colokannya, Nak, tolong. Ini di sini aja. Sebelum menyalakan komputer, pastikan kabel power komputer sudah terpasang ke stop kontak. Ini dipasang ke stop kontak. Ini adalah CPU. Kabel power Dan dimasukkan ke stop kontak. Kemudian apa lagi? CPU ya ini ya. Kabel monitor sudah terhubung ke CPU. Kemudian sambungkan keyboard dan mouse, tekan tombol power di CPU, nyalakan juga monitor. Pastikan dulu, jadi pastikan komputer, keyboard dan mouse-nya sudah terpasang di CPU.
Ini nggak mau kencang. Ya? Sudah, pasang. Nah, selanjutnya. Selanjutnya ini adalah sinyal untuk menyambungkan ke WiFi. Sinyal WiFi. Nah, beginilah tampilan ketika setelah dihidupkan. Ya, tampilannya bisa dilihat di layar seperti ini. Jika monitornya sudah dinyalakan, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini perhatikan. Di sini ini namanya software. Software yaitu perangkat lunak, aplikasinya, aplikasi yang ada pada komputer. Nah, jadi yang dipasangkan oleh kelompok 1 itu adalah hardware-nya, di mana meliputi CPU, kemudian ada Mouse, mouse, ada keyboard, ada monitor, dan ada alat untuk mendeteksi sinyal atau WiFi. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan nggak untuk kelompok 1? Cukup? Cukup. Ya, baik. Boleh kelompok 1 agak kesini yang sedikit, nak, jangan minggir-minggir. Nggak kedengeran kita. Ya? Benar nih, tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Tidak ada, yaudah. Boleh ditutup? Kelompok 1 silakan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu. Selanjutnya kelompok 2. Ayo maju kelompok 2. Mempresentasikan ke depan hasil kerja kelompoknya. Agak kesinian sedikit, agak kesinian sedikit, agak kesinian sedikit. Maju. Nah, ayo siapa yang ingin memimpin pembukanya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Silahkan perkenalan dulu. Namanya kelompok 2 ada siapa aja? Perkenalkan, nama saya Risa Sari dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Jadi Widya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Deko Dukana ini dari kelompok 2. Ya, lanjut. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 2. Tuliskan dan jelaskan komputer. Data utama dalam sistem komputer. Ya, boleh dijelaskan. Apa tuh? Ya, langsung ke jawabannya aja nggak apa-apa. Menemukan semua kabel, nyalakan monitor, tunggu proses booting, login ke sistem, jika perlu komputer digunakan.
Ya, ada yang ingin ditanyakan nggak kelompok lain? Cukup? Cukup ya? Boleh nggak Ibu bertanya? Boleh? Bertanya atau enggak ya? Tadi sudah dijelaskan tentang software, ya. Software itu apa? Software adalah perangkat lunak. Iya. Ada lagi? Cukup. Cukup. Oke, baik. Boleh untuk kelompok 2 silakan duduk. Terima kasih. Ditutup dulu, Nak. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 silakan. Sendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan nama saya Purnianingsi dari kelompok 3 dan di sebelah kiri saya ada saya Didatulurnia dari kelompok 3. Dan di sebelah kanan saya ada Saya Farel dari kelompok 3. Saya Redi Irawan dari kelompok 3. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu sistem komputer bernama software. Software adalah perangkat lunak yang berisi program atau instruksi untuk mengatur kerja komputer agar dapat menjalankan tugas-tugas tertentu. Contohnya itu ada 3. Yang pertama, software system. Contohnya itu ada Windows dan Linux. Kedua, software aplikasi. Contohnya itu ada Microsoft Word dan Microsoft. Dan ketiga, software program atau programming. Yaitu contohnya ada Python dan Visual Studio. Fungsi dari software yaitu menghubungkan pengguna atau perangkat dengan perangkat keras hardware serta mengatur dan menjalankan proses pengolahan data. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Sudah? Yakin nih nggak ada yang mau nanya? Sudah? Udah? Baik, kalau begitu. Atau boleh deh Ibu yang bertanya, ya? Di sini apa yang dimaksud dengan software? Sebutkan 3 jenis software beserta contohnya dan apa fungsi utama software dalam sistem komputer. Coba sebutkan jenis softwarenya. Jenis software itu ada 3. Mm-mm. Pertama, software system. Ya. Kedua, software programming. Dan yang ketiga, software aplikasi. Betul. Jadi sampai di sini kelompok 3 juga sudah paham ya? Sudah. Oke, boleh ditutup kelompok 3? Kemudian presentasi dari kami akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok terakhir, kelompok berapa jadi? Kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4 maju ke depan. Presentasikan hasilnya. Ayo agak ke sini, jangan dalam-dalam amat ya. Sudah? Coba untuk kelompok 4 silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Almira Tunggal Dewi dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Ryan Redojinan dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kiki Saputra dari kelompok 4. Ya, silahkan dimulai presentasinya, Nak. Ini kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Jelaskan apa yang dimaksud dengan brandware. Sebutkan 3 contoh brandware dan mengapa brandware penting dalam sistem komputer. Brandware adalah orang yang mengoperasikan, mengelola, dan memanfaatkan komputer agar dapat berfungsi sesuai kebutuhan. Contohnya, programmer, operator komputer, dan administrator jaringan. Mengapa brandware penting dalam sistem komputer? Karena tanpa brandware, komputer tidak dapat digunakan meskipun memiliki hardware dan software yang canggih. Oke, ada pertanyaan nggak di kelompok 4? Brandware itu apa brandware? Kemudian fungsinya, contohnya ada yang ingin tanyakan nggak? Cukup? Yakin cukup? Ibu tanya boleh? Boleh. Kalau teman-teman yang nggak ada yang ingin bertanya, ibu yang bertanya, ya. Di sini ibu mau sebutkan kan tentang kalian tentang brandware. Coba sih sebutkan contoh dari brandware. Programmer, Iya, programmer, administrator jaringan, administrator jaringan, operator komputer. Oke, operator komputer. Berarti dia ada 3 ya brandware. Yang contohnya ada programmer, kemudian ada administrator jaringan, dan operator komputer. Baik. Sudah cukup? Mungkin itu saja ya. Boleh ditutup kelompok 4? Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan duduk kembali. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada yang ingin ditanyakan nggak terkait materi yang telah disampaikan? Ayo, apa? Ada yang ingin bertanya nggak? Cukup? Kalau cukup, ibu mau kalian untuk berdiri. Berdiri. Berdiri lagi, berdiri. Ayo kita berdiri. Sepertinya sudah tidak fokus ya. Coba berdiri. Masih ingat nggak ice breaking yang ibu sampaikan tadi? Dia ada 4 S. Apa aja? Kita main permainan itu lagi, oke? Yuk.
Kalau ibu bilangnya sakit, sekut, sikat, sudah tahu kayak instruksi perintahnya? Nah, ayo kita mulai. Sakit, sekat, sikut, sakit, sekat, sikat. Dapat semua nggak? Hah? Dapat? Sekali lagi yuk. Sakit, sekut, sikat, sakit, sikat, iya. Sakit, sekat, sikut, sikat. Ini apa? Lutut. Yuk, sekali lagi. Sakit, sekat, sikut, sikat. Yuk. Sakit, sikut, sekat, sakit, sekut. Nah, sekut. Ah, ya ada yang gini nih, nggak konsen kan? Kalau kayak gini apa? Sekat, bukan sekut. Kan, yuk sekali lagi. Sakit, sekat, sikut, sikat. Oke, baik. Cukup ya? Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nih, baik. Kita tadi telah belajar tentang apa itu sistem komputer. Nah, berhubung azan, kita mendengarkan sejenak ya. Oke, azannya sudah selesai. Kita lanjutkan kembali ya. Tadi kita sudah belajar tentang sistem komputer. Ya, apa itu sistem komputer? Kemudian komponennya ada apa aja? Dan tadi teman-temannya sudah mempraktikkan ya. Sudah mempraktikkan bentuk hardware-nya seperti apa, kemudian software-nya, kemudian brandware-nya itu seperti apa, siapa orangnya, gitu kan ya. Baik, di sini Ibu akan membagikan soal. Mohon dikerjakan untuk evaluasi kalian, apakah kalian mengerti atau tidak ya. Baik, akan Ibu bagikan.
Sebelum mengerjakan, mohon perhatikan sebentar. Mohon perhatikan ya. Di situ Ibu meminta kalian untuk mengerjakan 5 soal post test, di mana di situ berisikan nama kelas kalian ya. Mohon diisi dan dikerjakan mulai dari sekarang. Sudah? Kalau sudah boleh dikumpulkan ya. Kalau belum ya pelan-pelan aja dikerjakan.
Ayo, nggak ada tanya kanan kiri, dikerjakan sendiri. Selesai, Bu. Selesai? Ya, boleh dikumpulkan. Ayo, sini. Oke, terima kasih. Ada yang belum dikumpul? Sudah semua? Sudah? Baik, di sini Ibu akan memberikan hasil penilaian kalian yang telah kalian kerjakan di lembar pertama. Ya, masih ingat nggak kalian tadi mengerjakan ada berapa lembar? Ada 3 ya. Nah, di sini Ibu melihat kalian sudah tahu ya apa itu sistem komputer, kemudian perangkat komputer, perangkat hardware-nya, perangkat software-nya ya. Kemudian untuk brandware-nya itu apa? Kalian sudah mengerti, sudah paham. Ini akan Ibu simpan untuk menjadi penambahan nilai kalian, ya. Ya, baik. Sebelum kita selesai nih, Ibu mau kalian menyimpulkan atau merangkum. Kita ini telah mempelajari materi apa gitu. Ada yang bisa menjelaskan atau menyimpulkan? Yuk, siapa yang bisa? Atau mau Ibu tunjuk aja nih ya? Ibu mau mendengar suara dari anak Ibu laki-laki. Laki-laki nih ya, laki-laki. Mau Ibu tunjuk atau kalian angkat tangan? Ibu tunjuk saja ya. Baik, di sini Ibu mau Raihan. Coba Raihan, tolong simpulkan, kita ini mempelajari sistem komputer itu apa sih kok sistem komputer? Silakan. Sistem komputer adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Ya. Yang melakukan tugas tertentu seperti menerima input, proses input, perintah, dan memberikan output dalam bentuk informasi. Komputer dapat membantu manusia dalam pekerjaan sehari-hari, seperti membuat surat, dalam laporan, sebuah desain, presentasi, dan lain sebagainya. Oke. Mungkin ada satu orang lagi ya, biar dia ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, Ibu mau di sini dari Almira. Silakan, Nak. Untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini.
terdapat beberapa komponen penyusun komputer, yaitu hardware, software, dan Mhm. firmware. Hardware perangkat keras adalah perangkat komputer yang memiliki bentuk fisik secara nyata dan dapat diraba dan dilihat. Contohnya adalah mouse, keyboard, dan lainnya. Software yaitu perangkat lunak, yaitu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki bentuk fisik dan tidak terlihat, namun dapat menjalankan suatu perintah. Contohnya adalah sistem operasi, aplikasi, dan lainnya. Yang terakhir yaitu brainware, yaitu pengguna atau orang yang menggunakan perangkat komputer tersebut. Contohnya scanner, grafis, editor, ataupun programmer. Baik, terima kasih untuk Raihan dan Almira. Jadi, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini sistem komputer, yaitu gabungan dari perangkat keras, hardware, software, dan brainware. Di mana untuk hardware itu bentuk fisik, ya, perangkat fisik yang dapat diraba, yang dapat dipegang. Kemudian untuk software itu adalah aplikasi yang ada pada aplikasinya, yang ada pada monitor. Kemudian brainware itu adalah pengguna baik itu programmer, kemudian operator komputer dan lain sebagainya, ya. Dalam kehidupan sehari-hari, sistem komputer itu dapat membantu manusia dalam berbagai bidang. Bidangnya seperti apa? Contohnya pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan hiburan lainnya seperti games, ya. Karena apa? Karena dapat mampu mempercepat atau mempermudah dan meningkatkan keakuratan pekerjaan. Oke, nah kita sudah mempelajari ini. Kemudian untuk materi minggu depan, ya, Ibu mau menjelaskan, atau ini kisi-kisinya lah, untuk minggu depan kita akan mempelajari apa saja aplikasi yang ada di dalam software. Bisa dimengerti? Oke. Baik, sepertinya kita akan melakukan ice breaking kembali, ya. Ya, oke, bangun, berdiri. Ayo, coba berdiri. Ayo. Tadi kita sudah 4 S. Sekarang kita tepuk-tepuk, ya. Pernah dengar nggak sih yang tepuk-tepuk? Ya, tepuk pagi, siang, malam, atau tepuk semangat. Ya, perhatikan Ibu, kalau Ibu bilang tepuk semangat, ya tak apa-apa, jadi kayak tepuk pramuka gitu loh. Dua kali tepuk, kemudian kalau Ibu bilang tepuk semangat. Nah, kemudian apa? Kemudian kalau Ibu bilang pagi, siang, malam, gimana ekspresinya? Kalau Ibu bilang pagi, tepuknya sekali. Kalau Ibu bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau Ibu bilang malam, tidak tepuk. Kalau Ibu bilang tepuk semangat, tepuknya 3 kali, ya. Kalau Ibu bilang tepuk siang, 2. Kalau Ibu bilang tepuk pagi, 1. Kalau tepuk malam, diam. Oke. Tepuk semangat. Oke. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Yo, tepuk siang, tepuk malam. Oh, siapa tuh yang salah? Yo lagi. Tepuk malam.
Tepuk malam kok tepuk. Kalau tepuk malam itu tidak tepuk. Tepuk malam. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk siang. Tepuk malam. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Di sini Ibu mau memberikan sedikit motivasi ya untuk kalian. Agak sedikit bahasa Inggris lah ya. Ya, bahasa Inggrisnya yaitu do you best at everything that you have. One day your hard work will pay off. Artinya apa? Oke. Jadi bahasa Indonesianya lakukan apa yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Suatu hari kerja kerasmu akan terbayar. Nah, setelah kita mempelajari materi sistem komputer, coba sih tanya gitu. Gimana nih materi hari ini gitu? Ibu lah yang bertanya ya. Gimana sih materi hari ini? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Sulit nggak? Paham? Cara mengoperasikannya tahu? Sudah tahu? Cara menghubungkan antara CPU dan monitor. Kelompok 1 ada kesulitan nggak kira-kira tadi setelah mencolok-colokkan, memasukkan ke dalam stop kontaknya? Tidak, Bu. Bisa? Bisa. Kemudian kelompok 2. Tadi katanya menyenangkan, tidak ada kesulitan. Kelompok 2 tentang software. Apa sih software itu gitu? Tahu nggak software itu apa? Apa? Perangkat lunak dari beberapa aplikasi. Nah, aplikasinya ada aplikasi apa aja? Microsoft Office ya. Microsoft Office itu ada apa aja? Ada Word, terus Word, Excel, kemudian yang Ibu presentasikan ini bentuk apa namanya? Bentuk PT atau PowerPoint. Kemudian kelompok 3 tentang software. Nah, software itu dia ada beberapa komponen kan ya? Ada 3 nih. Ada apa aja kemarin tadi itu? Kan ada software system ya. Software programming, kemudian yang terakhir ada software aplikasi. Ada yang ingin ditanyakan nggak atau sudah paham? Sudah paham, baik. Untuk kelompok 4. Tadi kan kita membahas, kalian sudah menjelaskan tentang brandware, ya. Brandware itu apa sih brandware? Mengoperasikan komputer. Orang yang mengoperasikan komputer. Sampai sini paham nggak? Contohnya? Contoh dari hardware, orang dari hardware-nya. Oh ya, kemudian operator komputer ya, programmer. Oke, kita balik lagi ke motivasi. Nah, lakukan yang terbaik di semua kesempatan. Kesempatan apa aja? Nah, kira-kira kesempatan apa aja nih? Lakukan hal yang terbaik. Di lingkungan sekolah kita wajib nggak melakukan hal yang terbaik? Wajib. Nah, contohnya di lingkungan sekolah deh, apa? Melakukan hal yang terbaik.
Tidak bolos. Kemudian masuk jam pelajaran tepat waktu. Kemudian apa lagi? Melanggar peraturan sekolah. Iya, tidak melanggar peraturan sekolah. Ada lagi? Mengerjakan PR tepat waktu atau lain sebagainya. Nah, contoh misalkan ada guru nih, ada guru. Wajib nggak kalian menegur atau hanya lewat aja? Ada guru kalian lewat, ada guru kalian menghindar. Itu melakukan hal yang terbaik atau tidak? Tidak. Oke. Jadi, di setiap kesempatan kalian lakukanlah hal-hal yang terbaik, ya. Karena apa? Karena hal-hal yang terbaik itu akan balik lagi ke diri kalian masing-masing. Oke, baik. Di sini Ibu akan mengirimkan tugas ya di grup WhatsApp. Nanti kalian cek dan kalian kerjakan. Minggu depan akan kita bahas dengan materi apa saja aplikasi yang ada di dalam software, ya? Bisa dipahami, Nak? Bisa. Oke, baik. Boleh siap-siap, kita bersiap untuk pulang, dibereskan barang-barangnya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Tas, pulpen dimasukkan di dalam tas, buku, ya. Sudah? Coba dilihat ketua kelasnya, kanan kiri teman-temannya sudah siap untuk pulang atau belum? Sudah? Nah, silakan ketua kelas dipimpin doa dan kita akan pulang. Silakan ketua kelas. Siap, berdoa mulai. Salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulangnya hati-hati dan jangan lupa untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan ya di grup WhatsApp. Oke, baik. Hati-hati. Ayo silakan pulang. Salam. Hati-hati. Baik, ini ya.